Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Suatu sukacita dapat bertemu kembali bersama dengan saudara. Saya percaya semakin hari engkau semakin kuat, semakin perkasa, semakin berkobar di dalam rohnya. Oh, saya mengajak saudara bangkit berdiri, sama-sama kita menyembah Dia, sama-sama ekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oh, rekamasyakara labaka, rekashakara labahaste, rekemerelebe shandera lamaralamo. Oh, relalamashe, demanjena maralabashakata karalabashi, reramo. Setiap kita, terus mencengkram kuat setiap kita. Realita hadiratnya mencengkram kuat setiap kita. Biar roh yang semakin lembut mau diajar, mau berubah, mau dibentuk. Roh yang mengasihi Tuhan terus selalu ada atas setiap kami, terus mencengkram kuat setiap kami. Realita hadiratnya, kasih ilahi, kasih Tuhan terus ada atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Oh, kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan selalu baru. Setiap hari, setiap waktu, setiap pagi. Jesus.
miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajak dalam hadirat-Mu. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajak dalam hadirat-Mu. Oh, leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja, membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja. Come on, deklarasikan sama-sama. Membentuk ulang seluruh hidupku, dan bukan memancarkan kehidupan roh-Mu, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya, agar Kau leluasa bekerja. Oh, leluasa Tuhan membentuk ulang setiap kehidupan kami, dari kemanusiawian, dari kedagingan. Oh, biar kasih ilahi Tuhan terus terpancar di dalam kehidupan kami, menyatakan Kristus dalam kepenuhannya. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajak dalam hadirat-Mu. Ku mau pastikan ku miliki hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajak dalam hadirat-Mu. 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 Oh, roh yang lembut, mau diajak dalam hadirat-Mu. Ku mau pastikan, oh biar roh yang lembut mau diajak. Oh, roh yang lembut mau diajar. Itu terus ada, itu terus mencengkram kami Tuhan. Bentuk ulang setiap kehidupan kami. Oh, baharui setiap kami. Oh, biar semakin lembut, mau diajar, mau berubah, mau dibentuk, sehingga kami memiliki kasih ilahi, kasih Tuhan semakin nyata, semakin terpancar, kasih Tuhan, kasih ilahi terpancar dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan,
sebagai anak-anaknya, sebagai representasi kerajaan sorga. Biar kasih Tuhan, kasih ilahi terus terpancar keluar atas umatnya. Oh, aku deklarasikan, hai umat Tuhan, oh hai orang percaya, teruslah berjalan di dalam kebenaran, teruslah berjalan di dalam kasih Tuhan. Kasih ilahi mencengkram, membentuk engkau menjadi pribadi yang berbeda. Sembah dia, sembah. Doa di dalam roh, doa di dalam roh. Dapat mewujudkan isi hatimu, Yesus.
bersama. Oh Yesus, jadi bencanamu. ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Hanya satu inginku, dapat mewujudkan isi hati. Oh Yesus, Biarlah oh jadi bencanamu, alat di tanganmu. ini hidupku, Hanya satu inginku, dapat mewujudkan isi hatimu. Yesus. Oh biarlah hidupku Jadi bencanamu, alat di tanganmu. Yesus, ini hidupku, hanya satu inginku, dapat mewujudkan. Hanya satu inginku, dapat mewujudkan. Hanya satu inginku, dapat mewujudkan. Isi hatimu. oh sorakan haleluya, berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, hosana bagi Allah yang maha tinggi. Oh hanya satu yang ingin kami lakukan, hanya satu yang kami lakukan, yang kami inginkan, yaitu mewujudkan isi hatimu, yaitu mewujudkan isi hatimu. Oh aku berdoa, oh kemenangkan kedua tanganmu, aku berdoa, ya sungguh engkau menjadi teladan, menjadi jawaban, menjadi tanda, menjadi alamat bagi orang-orang di sekelilingmu, bagi keluargamu, bagi komunitasmu, bagi Indonesia, bagi kotamu. Oh aku deklarasikan, biar engkau menjadi tanda, menjadi alamat bagi bangsamu, bagi keluargamu, bagi komunitasmu. Biar engkau memancarkan kasih Kristus. Oh Jesus. Oh Shakayaralamaralama. Sama-sama kita doakan untuk Indonesia. Sungguh Indonesia akan ada terjadi perubahan, akan terjadi kemuliaan Tuhan. Tangan Tuhan ada atas Indonesia. Indonesia baru akan segera dimunculkan. Bangkitlah sekumpulan orang benar di dalam gerejanya. Oh sekumpulan orang benar di Indonesia. Oh aku deklarasikan, aku berdoa pagi hari ini, bangkitlah engkau umat Tuhan, bangkitlah engkau orang pilihan Tuhan. Oh menjadi tanda bagi Indonesia, menjadi dampak, membawa korban Kristus, membawa kasih ilahi di dalam hidupmu untuk Indonesia. Aku berdoa saat ini untuk Indonesia. Sungguh Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, negeri impian, oh masa depan, inspirasi bagi bangsa-bangsa. Aku deklarasikan, inilah saat yang akan terjadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun
datang kepada gunung rumah Tuhan. Inilah nubuatan yang terjadi dalam firman-Nya. Oh, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada umat Tuhan, khususnya di Indonesia. Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Oh Jesus, Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Yes, inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Indonesia, mau doa untuk bangsamu, doa untuk Indonesia. Negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Sama Tuhan kita akan wujudkan. Indonesia, Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Indonesia, Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Sekali lagi katakan Indonesia baru, Indonesia baru ada di dadaku, negeri impian, tanah masa depan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Inspirasi, inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Inspirasi, mitra bagi bangsa-bangsa. Bersama Tuhan kita akan wujudkan. Oh, bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan kita wujudkan. Indonesia baru, Indonesia yang di dalam tangan Tuhan. Indonesia baru ada di dalam kami, ada di dalam hati kami, ada di dalam doa kami. Oh, aku deklarasikan Indonesia baru yang akan menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang lain.
Oh, bangkitlah, bangkitlah sekali lagi gereja Tuhan di Indonesia. Oh, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa. Oh, aku doakan, aku deklarasikan, biar itulah yang terjadi bagi engkau yang menonton oh video ini, bagi engkau di rumah, dimanapun engkau berada. Oh, sungguh firman Tuhan terus berbicara secara spesifik dalam hidupmu. Oh, firman Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Bersiaplah, percayailah, doakan dan deklarasikan. Untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Kami bangkit untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Kami bangkit menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Kami bangkit untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Deklarasikan, oh dengan kuat ekspresikan di hadapan Tuhan. Setiap deklarasi, setiap penyembahan, itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan terjadi lewat kedaulatan Tuhan. Itulah yang terjadi atas hidupmu, atas bangsa kami. Kami bangkit untuk menyatakan surga,
kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Sekali lagi, biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Oh, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Oh, bangkitkan Tuhan sekali lagi gereja Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh. Oh, persiapkan kami sebagai anak panah di tangan pahlawan. Oh, sebagai anak panah di tangan pahlawan. Oh, di depan musuh-musuh, di pintu gerbang, aku deklarasikan terjadilah atasmu, atas jemaat Sakura 5, atasmu, atas kita semua. Oh, Jesus, Jesus, terjadilah di dalam nama Yesus. Oh, biar sungguh Tuhan, biar sungguh Bapa, Engkau membangkitkan kami di dalam keperkasaan roh. Engkau membangkitkan kami sebagai pahlawan-pahlawan iman. Engkau bangkitkan kami Tuhan, oh, menjadi representasi Kristus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, biar kasih ilahi menjadi semakin nyata terpancar lewat kehidupan kami. Biar sungguh Tuhan kami mengasihi Tuhan. Biar kami mengasihi sesama kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau meteraikan setiap doa kami. Engkau meteraikan setiap penyembahan kami. Engkau meteraikan Tuhan setiap pujian kami Tuhan. Hanya untuk Engkau saja. Segala pujian, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan kami kembalikan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, ini ucapan syukur kami. Ini semuanya Tuhan, kami meteraikan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Agung dan mulia Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Thank you. God bless you. Selamat menikmati setiap kebenaran firman pada pagi hari ini. Amin. God bless you. Terima porsimu. Haleluya. Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Jemaat Sakura 5. Jemaat yang penuh antusias. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Miliki Kasih Ilahi. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kembali kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau memberikan anugerah buat kami masih hidup, kami diberikan nafas, kami diberikan kesehatan, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami dan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biar setiap pemberitaan firman Tuhan ini diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan memberkati banyak orang yang mendengar Tuhan. Sehingga Tuhan, firman Tuhan boleh sampai kepada setiap telinga yang mendengar dan boleh mengerti tentang kasih Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan, Kau mau pakai hamba-Mu, Kau urapi saya dengan kuasa Roh Kudus. Dan urapi setiap yang mendengar dengan urapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, teks yang diambil dari Alkitab kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saya akan membacakan satu kali lagi. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara, Allah adalah satu-satunya sumber kasih ilahi. Tiap anak Tuhan perlu memiliki kasih ilahi. Kasih ilahi adalah kasih agape. Saudara, kita melihat ya banyak keluarga-keluarga ya yang terjadi ya, mengalami terjadi disharmonis, terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, saudara. Mereka sama-sama seperti makan sama-sama dalam satu meja, tetapi tidak bicara satu sama lain. Mereka mungkin pergi dengan satu mobil, ya, bisa berjam-jam di dalam mobil karena mungkin jalanan macet, tetapi masing-masing tidak berbicara satu sama lain. Saudara, mereka mungkin ya bisa nonton TV bersama-sama, saudara, ya, tetapi tidak ada komunikasi satu sama lain, saudara. Jadi apa yang terjadi, saudara? Suami bekerja pagi-pagi, pulang sampai malam. Ketika dia pulang ke rumah, dia langsung mandi, makan, dan kemudian pergi tidur. Demikian juga dengan istri. Istri pulang kerja, ya, dia harus mengurus rumah tangga, dia mencuci pakaian, dia membereskan rumah, lalu dia mengajar anak-anaknya, ya, pelajaran sekolah. Dan dia bekerja sendirian tanpa dibantu oleh sang suami. Saudara, macam apakah keluarga seperti ini, saudara? Apakah keluarga ini bisa bertahan lama, saudara? Apakah sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi demikian? Saudara, kita mengenal ada 4 macam kasih, saudara. Yaitu, saudara, yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih birahi antara suami dan istri. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia adalah kasih persahabatan antara sesama teman. Yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge itu apa? Kasih storge adalah kasih kekeluargaan. Yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih ilahi. Saudara. Nah, kasih eros, kasih filia, kasih storge, itu semua adalah kasih manusia. Kasih yang bersyarat, saudara. Aku mengasihi kamu kalau engkau mau menolong aku. Aku mengasihi kamu kalau engkau baik sama aku. Aku mengasihi kamu kalau engkau bisa memuaskan aku. Saudara, inilah kasih yang bersyarat, saudara. Sedangkan kasih yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang dimiliki oleh Allah, ya. Karena Allah adalah kasih, ya, saudara.
tadi yang kita baca itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan Allah adalah kasih, saudara. Nah, kasih agape adalah kasih yang meskipun, saudara, kasih yang tanpa syarat. Ya, meskipun kamu berdosa, aku mengampuni. Sekalipun dosamu banyak, ya, tapi kalau kamu kembali kepadaku, mau bertobat, aku menguduskan kamu. Sekalipun kamu sudah jauh meninggalkan aku, tapi kalau kamu mau kembali kepada aku tetap menerima kamu. Inilah kasih Allah, kasih yang meskipun. Dan saudara, sekarang kita mau belajar dari sifat Allah ini, saudara. Ungkapan ya tentang sifat Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, kita bisa dapatkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Yang pertama, saudara, kasih itu sabar. Sabar terhadap kelemahan orang lain, saudara. Jadi Tuhan masih belum selesai memproses orang itu, saudara. Dan Tuhan mau menjadikan kita sebagai manusia baru seumur hidup, saudara. Jadi kita harus memiliki hati yang sabar. Kasih itu sabar, saudara. Yang kedua, kasih itu murah hati. Sikap Yesus terhadap perempuan yang berzina. Apa sikap Yesus, saudara? Yesus berkata kepada perempuan itu, ya, aku pun tidak menghakimi, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita belajar dari sifat Yesus, saudara. Yesus lebih suka memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat daripada menghukum. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan beroleh, melainkan supaya orang itu, setiap orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Di sini kita belajar, ya saudara, kalau kita melihat ada orang yang berdosa, kemudian orang itu mau kembali kepada Tuhan, dan orang itu sudah menunjukkan buah-buah pertobatan, dia sudah menunjukkan buah-buah perubahan dalam hidupnya, saudara. Nah, jangan kita tolak orang itu, saudara. Jangan orang itu terus kita pojokin atau terus kita intimidasi, ya, dengan nada menghakimi dan sebagainya, saudara. Saudara, kita perlu mengangkat dia, orang itu. Kita perlu topang orang itu. Kita berikan semangat buat orang itu. Kita doakan, saudara, ya, untuk dia terus berjalan di jalan-jalan yang benar, saudara. Sebab secara kejiwaan, saudara, ya, semakin seseorang dia diberikan kepercayaan, saudara, ya, orang itu akan merasa dihargai, saudara.
Dia akan berusaha untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi, saudara. Saudara, dia akan menghargai kepercayaan saudara yang Tuhan yang diberikan kepadanya. Dia akan menghargai karena dia merasa diterima, saudara. Dan dia akan kembali semangat untuk bangkit, saudara. Ya, jadi kita perlu untuk kita mengangkat orang itu, kita terus menopang orang itu. Ya, kita memberikan dorongan, memberikan semangat. Ya, bukan untuk dipojoki, saudara. Tapi untuk memberikan semangat, ayo kamu bisa, kamu maju. Ya, orang itu akan dimotivasi, saudara, untuk dia lebih semangat lagi. Semangat dan bangkit kembali dari kelemahannya. Saudara, itulah kasih Allah, saudara. Kasih yang memberikan kesempatan orang itu untuk bertobat, bukan untuk menghukum. Saudara, di ayat tadi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi kasih Allah itu mengandung unsur mendidik. Jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, saudara, kasih itu tidak cemburu. Yang dimaksud tidak cemburu ini di sini adalah iri hati. Kasih itu tidak iri hati, saudara. Jadi jangan mengatakan, kenapa dia memperhatikan orang lain lebih daripada saya? Mengapa dia memberikan lebih banyak daripada saya? Itu adalah iri hati, saudara. Kalau iri hati terus dipelihara akan menimbulkan kepahitan. Tuhan mau supaya kita buang semua rasa iri hati itu dari dalam kehidupan kita, saudara. Supaya hati kita penuh dengan sukacita. Yang keempat, kasih tidak memegahkan diri. Semakin rohani kita, Tuhan mau kita semakin rendah hati. Semakin menyadari bahwa kita ini semuanya gak ada apa-apanya. Hanya anugerah Tuhan, saudara. Ya. Yang kelima, saudara, tidak sombong. Orang penting itu selalu pengennya dilayani, dinantikan. Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang itu untuk melayani, saudara, bukan untuk dilayani. Kita bisa baca dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Yang keenam, tidak melakukan yang tidak sopan. Awas haseni. Apa haseni itu? Hamil sebelum nikah. Cinta harus disertai dengan penguasaan diri dan kesucian. Yang ketujuh, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak bersikeras menantikan haknya, saudara. Orang yang berjiwa agung rela korbankan haknya untuk kebaikan orang lain, saudara. Yang kedelapan, kasih tidak pemarah. Umat Tuhan boleh marah, tetapi jangan jadi pemarah. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yang kesembilan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Kita diajarkan oleh Tuhan jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan mendendam. Karena mendendam itu akan mengakibatkan menyiksa diri sendiri, saudara. Ya, memori tidak akan hilang. Memori tidak akan hilang, tetapi sengatnya bisa diangkat oleh Tuhan, saudara. Yang ke-10, ya, kasih tidak senang berbuat jahat kepada orang lain. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus tidak berniat jahat pada orang lain. Cerdik tidak biarkan orang lain berbuat jahat kepada kita, saudara.
Pertanyaannya saudara, apakah kita bisa memiliki kasih Allah? Kasih ilahi itu hanya Allah yang memilikinya. Tetapi kita dapat merefleksikan kasih ilahi itu dalam hidup kita dan melalui kita. Seperti bulan, ya. Bulan itu tidak bisa memancarkan sinarnya melalui dirinya. Tapi bulan memancarkan sinar karena dia merefleksikan sinar matahari. Saudara, demikian kita juga saudara. Kita bisa merefleksikan kasih Allah melalui hidup kita. Saudara. Ya. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana kita bisa dapat merefleksikan kasih Allah itu, saudara? Ya, dengan cara satu, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Kita hidup mendekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Membangun persekutuan kita yang erat dengan Tuhan, saudara. Kita akan bisa merefleksikan kasih Allah di dalam hidup kita. Yang akhirnya kita juga bisa merefleksikan kasih Allah melalui hidup kita. Yang kedua yaitu dengan cara kita membaca firman Tuhan. Ya, dengan kita membaca firman Tuhan kita bisa mengenal sifat-sifat Allah di dalam Alkitab, saudara. Dan kita bisa mengenal Allah dengan benar. Siapa Allah itu sesungguhnya, saudara. Ya, dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Sehingga sifat-sifat Allah itu akan menjadi sifat-sifat kita juga, saudara. Ya, dengan jalan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita, saudara. Sehingga, saudara, kita bisa dapat merefleksikan kasih Allah itu kepada orang-orang lain, saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, ya, sebagai carang tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokoknya. Saudara, demikian juga kita, saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, ya, kita tidak melekat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan buah melalui hidup kita, saudara? Tidak mungkin. Ya, pentingnya kita tinggal dalam Tuhan dan Allah tinggal di dalam kita, saudara. Supaya kita bisa menghasilkan buah, merefleksikan kasih Allah melalui hidup kita, saudara. Saudara, tiap anak Tuhan, ya, perlu memiliki kasih ilahi, saudara. Ya, perlu memiliki kasih ilahi, saudara. Tiap anak Tuhan perlu memiliki kasih ilahi. Kita melihat di sini, saudara, di antara iman, pengharapan, dan kasih, saudara, yang terutama adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan, 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan, ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan
menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, saudara. Jadi saudara, betapa penting kita memiliki kasih itu, saudara. Ya, mungkin saudara bisa pandai ya berbagai bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, kata firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau saudara ini tidak memiliki kasih, maka semuanya itu gak ada gunanya, saudara. Hanya sebagai gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, saudara. Sekalipun saudara mempunyai pengetahuan yang banyak, saudara, mengetahui rahasia-rahasia, memiliki iman yang besar, iman yang bisa memindahkan gunung, tetapi kalau kau tidak mempunyai kasih, saudara, semuanya itu gak ada gunanya, saudara. Kalau engkau bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang kau miliki, bahkan kau menyerahkan tubuhmu untuk dibakar sekalipun, tapi engkau tidak mempunyai kasih, semuanya gak ada artinya, semuanya gak ada gunanya, saudara. Jadi saudara, kasih itu di atas segala-galanya, saudara. Ya, saat ini saudara, dunia penuh dengan kekerasan, penuh dengan ketidakadilan, saudara. Banyak keluarga mengalami disharmonis, tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Banyak anak-anak mengalami putus asa, saudara. Banyak anak-anak tidak mengalami kasih sayang dari orang tua, saudara. Ya, banyak perceraian terjadi di mana-mana saat ini, saudara. Ya, saudara, mereka membutuhkan kasih, saudara. Mereka membutuhkan kasih Allah itu, saudara. Saudara, hanya kasih Allah yang bisa menolong mereka, saudara. Hanya kasih Allah yang bisa memulihkan mereka. Hanya kasih Allah yang bisa menyelamatkan mereka, saudara. Hanya kasih Allah yang bisa memuaskan mereka. Hanya kasih Allah yang bisa membuat keluarga kau menjadi harmonis kembali, saudara. Tuhan Yesus telah mati di salib, ya, bagi saudara dan saya. Dia telah memberikan kasih-Nya kepada saudara. Dia memberikan kasih-Nya yang kekal buat saudara dan saya, saudara. Kasih yang diberikan kepada kita adalah kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak berubah, kasih yang tidak bisa dibatalkan, saudara. Kasih yang kekal, saudara. Kasih yang sempurna, saudara. Saat ini, saudara, mungkin pada pagi hari ini, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saat ini saudara sedang mengalami hati yang gelisah, hati yang kering, seolah seperti tanah yang tandus, saudara. Saudara membutuhkan air yang hidup dari sorga, saudara. Percayalah, saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan air kehidupan buat saudara dan saya. Ketika saudara datang kepada Tuhan, membuka hati saudara selebar-lebarnya, meminta kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada saudara, Dia akan mengalirkan kasih Allah itu, kasih agape itu di dalam hidup saudara. Dia akan memuaskan hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengisi kekosongan hidup saudara. Hanya kasih Allah, saudara, yang bisa memuaskan hidup saudara. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan bagi saudara. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memuaskan kekosongan hati saudara. Uangkah, kedudukankah, kekayaankah, keberhasilankah, kesuksesankah, rumah bagus, mobil bagus, apapun itu tidak bisa memuaskan hati saudara, saudara. Itu tidak bisa mengisi kekosongan hidup saudara. Hanya kasih Allah
Kasih Allah yang kekal itu, yang telah diberikan kepada manusia, saudara. Yang telah mati untuk saudara dan saya. Dia memberikan kasih yang kekal itu kepada saudara. Kalau saudara membuka hati saudara pada pagi hari ini, mengundang Yesus masuk dalam hati saudara, meminta Tuhan mencurahkan air hidup itu, air yang dari sorga itu, mengalir dalam hati saudara, maka Tuhan akan memenuhi saudara dengan kasih-Nya yang kekal itu, dengan kasih-Nya yang tak bersyarat, dengan kasih yang tidak berubah, dengan kasih-Nya yang sempurna, dengan kasih yang tak bersyarat, saudara. Saudara akan dipuaskan dengan kasih Allah, saudara. Sebab itu saudara, buka hati saudara. Buka hati saudara saat ini. Tuhan berkuasa untuk memuaskan saudara pada pagi hari ini. Hati yang gersang akan menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi kegersangan dalam hidup saudara. Tidak lagi duka cita dalam hidup saudara. Tidak lagi kebencian dalam hidup saudara. Tidak ada iri hati dalam hidup saudara. Tidak ada kepahitan dalam hidup saudara. Tidak ada lagi sakit hati dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami suatu kehidupan yang baru. Ketika saudara membuka hati saudara, mengizinkan kasih Allah penuhi hatiku, Tuhan. Kasih Allah penuhi hatiku sekarang, Tuhan. Aku sangat rindu akan Engkau, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, yang bisa memuaskan jiwaku, Tuhan. Aku rindu dipenuhi dengan kasih Kristus, kasih agape itu, Tuhan. Kalau saudara membuka hati saudara, dan Tuhan akan mencurahkan kasih yang kekal itu dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi sosok pribadi yang berbeda. Saudara akan menjadi sosok pribadi yang utuh, yang komplit, dan yang secure, saudara. Biar kasih Allah itu saat ini pagi hari ini mengalir dalam hidup saudara. Saudara, hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan kepuasan dalam hidup saudara. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan dalam hidup saudara. Dunia hanya bisa menipu saudara. Haleluya. Biar kita mau terus tinggal dalam Kristus, saudara, melekat dalam Kristus. Tiap hari kita bergaul intim dengan Tuhan. Izinkan kasih-Nya itu mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami terus kasih Allah itu mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan setiap hari, saudara. Saudara akan menjadi alat Tuhan, saudara. Kita bisa merefleksikan kasih Allah itu yang kita sudah alami dalam hidup kita kepada orang-orang lain. Saudara, dunia sekeliling kita ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan banyak persoalan, banyak masalah, saudara. Siapa yang bisa menjadi jawaban buat mereka? Kita anak-anak Tuhan, saudara. Ya, kita yang harus dipenuhi dulu dengan kasih Allah. Baru kita bisa mengalirkan kasih Allah itu kepada mereka, kepada orang-orang yang di luar sana, saudara. Sehingga kasih Allah itu yang sudah kita alami, kita bisa merefleksikan itu, kasih Allah itu kepada orang-orang lain, saudara. Sehingga kita bisa menjadi jawaban buat dunia ini. Kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Supaya kita ini bisa menghadirkan Kristus dimanapun kita berada, saudara. Menyatakan kasih Allah itu di tengah dunia ini. Dunia yang sudah kotor ini, saudara. Dunia yang sudah bejat ini, saudara. Perlu kasih Allah, saudara. Dan kita sudah menerima kasih-Nya, saudara. Kasih Allah itu, kasih agape itu. Kita sudah menerimanya. Karena kita ada di dalam Allah. Dan kita ada di dalam kasih-Nya.
Biar kasih Allah itu terus melingkupi hidup saudara. Ya, sehingga kita boleh mengalami kepenuhannya, kepenuhan kasih Allah setiap hari saudara. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Melalui tutur kata kita, ya, melalui sikap hidup kita, melalui segala tindak tanduk kita, melalui segala perkataan kita saudara. Kita ini boleh menjadi berkat buat banyak orang saudara. Mengalirkan air kehidupan melalui kita kepada banyak orang-orang lain. Sehingga mereka juga bisa dijamah oleh Tuhan saudara. Sehingga orang-orang yang putus asa boleh mendapatkan pengharapan. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang susah boleh mengalami penghiburan. Saudara, yang berbeban berat boleh tertolong, boleh terlepas. Inilah misi Allah yang Tuhan taruh dalam setiap anak-anak Tuhan, saudara. Setelah kita dipenuhi dengan kasih Allah, saudara, kita harus menjadi berkat buat orang-orang lain di luar sana, saudara. Menjadi jawaban buat dunia ini. Menjadi berkat buat banyak orang, menjadi garam, bawa perubahan di tengah dunia ini. Saudara, kita percaya saudara, ya, melalui saudara, banyak keluarga kalau nggak akan dipulihkan. Melalui saudara, banyak orang akan disembuhkan. Melalui saudara, banyak orang akan mengalami jamahan Tuhan. Melalui saudara, banyak orang mengalami pemulihan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan saudara. Anak-anak dipulihkan. Masyarakat dipulihkan. Sekeliling kita dipulihkan saudara. Ketika kita tahu, ketika kita mengerti, dan ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita bisa dapat merefleksikan kasih Allah itu dalam hidup kita kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan kita percaya saudara, melalui saudara, ya, kota kita akan mengalami perubahan. Masyarakat kita akan mengalami perubahan. Bangsa kita akan mengalami perubahan. Saudara, ya. Percaya saudara? Biar kita selalu minta kepada Tuhan, kita terus dipenuhi dengan kasih Allah setiap hari saudara. Sebab itu kita terus membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan, terus tinggal dalam Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Amin saudara. Ya, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang akan membawa perubahan kepada banyak orang. Ini saatnya saudara, Jemaat Sakura 5, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mau pakai saudara untuk membawa perubahan di dunia luar saudara, di dunia pekerjaan saudara, di dunia usaha saudara, di tengah keluarga saudara, di tengah lingkungan saudara, di tengah masyarakat saudara. Tuhan memakai saudara menjadi garam, akan menggarami dunia ini, akan menjadi berkat di tengah dunia ini, akan menjadi terang di tengah dunia ini. Amin saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Pagi hari ini saudara, saya mengajak saudara, kita akan menyanyikan satu lagu. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Ya saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi saudara, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, yaitu tentang kasih Allah, kasih ilahi, kasih agape. Betapa kami sangat membutuhkan kasih Allah dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memuaskan jiwa kami Tuhan. Dunia tidak bisa memuaskan dahaga jiwa kami, hanya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, karenanya Engkau sudah datang dalam dunia ini. Engkau mau mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang kekal itu. Kasih yang sempurna. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang, oh Tuhan, kasih yang tidak bisa gagal. Ya Tuhan, kasih yang tidak bisa berubah. Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau terus dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih agape itu Tuhan. Karena kami membutuhkan kasih Allah. Supaya kami bisa menjadi, merefleksikan kasih Allah, merefleksikan kasih agape itu melalui hidup kami kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Supaya kami boleh membawa perubahan, menjadi tanda dan alamat, jadi garam di tengah dunia ini, jadi berkat, jadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Agar melalui hidup kami banyak orang diubahkan, melalui hidup kami banyak orang disembuhkan, melalui hidup kami banyak orang dipulihkan. Banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Kami percaya Tuhan, gereja Sakura 5 akan dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan di Sakura 5 akan dipakai Tuhan untuk merefleksikan kasih Allah. Oh Tuhan, melalui hidup mereka kepada banyak orang. Melalui kehidupan mereka masing-masing. Melalui pekerjaan mereka, di tengah usaha, di tengah pekerjaan mereka. Di tengah masyarakat mereka, di tengah lingkungan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka bisa merefleksikan kasih Allah itu kepada dunia ini. Ya Bapa, sehingga kerajaan Allah boleh diperluas lewat hidup mereka, sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan, ditinggikan, dan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah dengar doa kami Tuhan, yang kami minta dan alaskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, ya, kita untuk beberapa minggu mungkin kita harus menunggu ya, peraturan PSBB kembali boleh berubah sehingga kita bisa lagi menghadiri ibadah di gereja, saudara. Ya, untuk itu saudara, kita tetap menjaga hati kita tetap menjaga iman kita, saudara. Terus melekat dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan lengah, terus hidup melekat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara akan terus, iman saudara akan terus terjaga, saudara. Dan kita percaya hidup saudara akan dipakai Tuhan jadi alat yang Tuhan luar biasa. Ya saudara, kita terus berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia boleh dibebaskan dari virus corona ini. Ya saudara, kita minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia supaya Indonesia boleh diselamatkan.
Mari saudara kita kembali lagi berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia dibebaskan dari virus corona. Supaya kami anak-anak Tuhan juga bisa bebas dapat beribadah di rumah Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami, supaya bangsa kami bertobat kepadamu. Supaya bangsa ini kembali Tuhan, berbalik dan bertobat kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus berdoa supaya anak-anak Tuhan dibangkitkan semangatnya, imannya untuk lebih lagi mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup mereka tidak akan sama lagi Tuhan. Hidup mereka akan terus berpaut hanya kepadamu, mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anakmu. Tuhan selalu menyertai anak-anakmu. Dan Tuhan menjauhkan anak-anakmu dari segala virus penyakit apapun. Sehingga tidak ada satupun yang terkena infeksi corona Tuhan. Tidak ada satupun. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku berdoa biar kau mencurahkan berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu, mengangkat tangannya kepadamu. Biar Tuhan berkati mereka, usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka berlimpah-limpah, perbesarkan kapasitas mereka, perluaskan daerah mereka Tuhan, lebarkan tenda-tenda mereka. Tuhan, perluaskan daerah teritori mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka kerajaan Allah boleh diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan jadi berkat, jadi saksi-Mu Tuhan, jadi terang, jadi garam dimanapun mereka berada. Sehingga boleh kerajaan Allah diperluas melalui hidup mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan aku berdoa Tuhan, curahkan segala berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu semua yang menantikan berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang turunkanlah berkat-Mu pada kami sekalian berdiri Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Haleluya.